Pertempuran di Iran belum berhenti. AS membuka operasi militer baru di negara berikutnya. Ekuador mengumumkan pengusiran seluruh kedutaan besar Kuba. Havana mengecam keras. Berita terpanas tentang kesepakatan rahasia AS-Iran Perdana. Menteri Israel segera bertindak. Ekonomi Israel berisiko mengalami kerugian miliaran dolar AS setiap minggu karena konflik dengan Iran. Ukraina mengklaim 3 kapal perang Rusia terkena tembakan tepat di pelabuhan. Presiden Putin menandatangani dekret penting. Selamat datang para pemirsa. Saya Han Feng sangat senang dapat menyampaikan kepada Anda informasi terhangat yang baru saja kami perbarui. Dan berikut adalah informasi detailnya. Kami persilakan Anda untuk menyaksikannya. Menurut The New York Times pada malam tanggal 3 waktu setempat, Departemen Pertahanan AS Pentagon mengumumkan bahwa AS dan Ekuador telah melakukan operasi militer gabungan yang menargetkan organisasi teroris yang ditunjuk di Ekuador. Langkah ini dipandang sebagai perluasan signifikan dari kegiatan militer AS di kawasan tersebut. Menurut Komando Selatan AS US Southern Command, operasi ini adalah upaya terkoordinasi untuk melawan ancaman narkoterorisme di Amerika Latin dan Karibia. Namun pihak AS saat ini tidak merilis detail mengenai skala lokasi atau hasil spesifik dari operasi tersebut. Selain itu, Komandan Komando Selatan Jenderal Francis Donovan memuji Angkatan Bersenjata Ekuador atas komitmen teguh mereka dalam perang ini, menunjukkan keberanian dan tekad melalui tindakan berkelanjutan melawan unsur-unsur narkoteroris di dalam negeri. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan unilateral yang dilancarkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini terhadap kapal-kapal di Laut Karibia dan Pasifik Timur yang dituduh AS terlibat dalam pengangkutan narkoba. Para pengamat menilai bahwa perluasan operasi ke wilayah Ekuador dapat menandai eskalasi baru dalam strategi anti-narkoba Washington di kawasan tersebut. Pada tanggal 4, Kementerian Luar Negeri Ekuador mengumumkan telah menetapkan Duta Besar Kuba untuk Ekuador Bapak Basilio Gutierrez beserta seluruh staf diplomatik kedutaan sebagai persona non grata dan memberi mereka waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu. Pihak berwenang tidak menjelaskan alasan di balik keputusan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Ekuador, Daniel Noboa. Sebaliknya, mereka merujuk pada Pasal 9 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Klausul ini memungkinkan negara penerima untuk menyatakan anggota misi diplomatik manapun sebagai tidak diinginkan atau tidak dapat diterima kapan saja tanpa perlu memberikan alasan. Saat ini pemerintah Ekuador masih membiarkan terbuka apakah langkah keras yang ditujukan pada kedutaan Kuba ini berarti pemutusan hubungan diplomatik secara resmi dengan Havana atau tidak. Menanggapi keras tindakan Ekuador di media sosial, ex-Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parilla menolak dengan kata-kata yang paling keras terhadap keputusan sewenang-wenang dan tidak masuk akal dari pemerintah Ekuador dalam mengusir seluruh staf kedutaan Kuba di negara tersebut. Bapak Parilla menekankan bahwa tampaknya bukan kebetulan keputusan ini dibuat di tengah meningkatnya eskalasi tindakan AS terhadap Kuba. Bersamaan dengan itu adalah tekanan kuat dari pemerintah AS yang memaksa negara-negara ketiga untuk mengikuti kebijakan ini. Kuba sangat yakin bahwa rakyat Ekuador akan tahu cara melindungi ikatan solidaritas dan persahabatan. Tindakan Ekuador ini terjadi di tengah Presiden Noboa, dikenal sebagai sekutu dekat Presiden AS Donald Trump. Dalam beberapa hari terakhir, Trump telah membuat pernyataan yang mengisyaratkan kemungkinan AS melakukan pengambilalihan damai terhadap Kuba. Akhir bulan lalu, Trump berkata, pemerintah Kuba sedang bernegosiasi dengan kita dan mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka tidak punya uang saat ini, mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka sedang bernegosiasi dengan kita, dan mungkin kita akan memiliki pengambilalihan Kuba dengan cara damai. Dalam sebuah wawancara dengan CNN baru-baru ini, Presiden Donald Trump mengatakan kejutan terbesar ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran adalah serangan Teheran terhadap negara-negara Arab, termasuk Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang, menurutnya, telah menyeret mereka ke dalam konflik yang awalnya ingin mereka hindari. Menurut Trump, pemerintah-pemerintah Arab mengharapkan AS akan menangani situasi tersebut dan tidak berencana untuk memainkan peran utama. Dia berkata, "Kami sangat terkejut.
Selain itu, pemimpin AS itu menyatakan bahwa mereka sekarang secara aktif melawan setelah menjadi sasaran. Dia berkata, awalnya mereka hanya berniat terlibat sedikit, tetapi sekarang mereka bersikeras ingin berpartisipasi. Penghuni Gedung Putih itu mengatakan, dia mengenal baik para pemimpin di kawasan itu dan menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tangguh dan cerdas. Namun menambahkan bahwa tindakan Iran termasuk serangan yang menurutnya menargetkan situs-situs sipil seperti hotel dan apartemen telah membuat mereka marah. Dia berkata, mereka mencintai kami, tetapi mereka masih mengamati, mereka tidak punya alasan untuk ikut campur. Menurut Trump, ambisi nuklir jangka panjang Iran telah menyelimuti kawasan itu selama bertahun-tahun, menciptakan ketidakstabilan dan ketakutan. Dia berkata, mereka telah hidup di bawah awan hitam itu selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya tidak pernah ada perdamaian. AS dan Israel mengatakan serangan terhadap Iran bertujuan untuk melemahkan program nuklir dan misil Teheran yang menurut kedua pemerintah merupakan ancaman langsung bagi keamanan regional. Trump mengatakan bahwa Iran telah menolak peluang untuk mengekang ambisi nuklirnya, sementara para pejabat AS mengatakan serangan itu bertujuan untuk menghilangkan apa yang mereka gambarkan sebagai bahaya yang meningkat bagi pasukan AS dan sekutu di Timur Tengah. Para pejabat AS dan Israel juga mengatakan kampanye tersebut menargetkan peluncur misil depot penyimpanan dan infrastruktur militer yang digunakan oleh Iran dan sekutunya. Iran membantah mencari senjata nuklir, tetapi pemerintah Barat telah lama menganggap program nuklir dan misil balistiknya sebagai faktor destabilisasi, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dan serangan balasan di seluruh kawasan. Pada tanggal 2, militer AS mengumumkan 2 prajurit AS tambahan tewas dalam operasi di Iran, sehingga total kematian warga Amerika menjadi 6 orang. Komando Pusat Aschenkov mengatakan dalam sebuah unggahan bahwa jenazah 2 prajurit yang sebelumnya hilang telah ditemukan di sebuah fasilitas yang diserang dalam serangan awal Iran di kawasan itu. Militer tidak menyebutkan di mana para prajurit itu tewas dan mengatakan identitas mereka akan dirahasiakan hingga 24 jam setelah keluarga mereka diberitahu. Menurut Bulan Sabit Merah Iran, setidaknya 555 orang telah tewas di Iran sejak kampanye militer AS dan Israel dimulai, dan serangan telah terjadi di lebih dari 130 kota di seluruh negeri. Pejabat Israel melaporkan 11 orang tewas di Israel, sementara pejabat di Lebanon mengatakan 31 orang telah tewas di negara itu. Iran secara luas dinilai memiliki gudang misil balistik terbesar di Timur Tengah, meskipun jumlah pastinya masih belum jelas. Para pejabat militer AS sebelumnya memperkirakan Iran memiliki sekitar 2.500 misil balistik. Namun para analis mengatakan persediaan ini telah berkurang akibat serangan dan peluncuran misil baru-baru ini, dengan pejabat Israel memperkirakan bahwa Iran sekarang mungkin hanya memiliki sekitar 1.500 misil. Gudang senjata ini mencakup misil jarak pendek dan menengah yang mampu mencapai Israel dan pangkalan militer AS di seluruh Teluk. Iran mengklaim program misilnya bersifat defensif, tetapi Badan Intelijen Barat menganggap senjata ini sebagai elemen sentral dalam strategi penangkalan Teheran dan sistem pengiriman potensial jika Iran pernah mengejar senjata nuklir. Sukhoi Su-24 adalah pesawat tempur pembom supersonik buatan Rusia yang dirancang untuk misi serangan ketinggian rendah dalam segala kondisi cuaca diperkenalkan sejak era Soviet. Pesawat ini dapat membawa berbagai macam senjata konvensional dan telah digunakan oleh banyak negara untuk operasi serangan darat. Iran mengoperasikan pesawat Su-24 di angkatan udaranya, termasuk yang diperoleh dari Iraq selama Perang Teluk 1991 dan lainnya yang dirawat melalui peningkatan dalam negeri. Pesawat-pesawat ini tetap menjadi bagian dari armada pesawat Iran yang sudah tua, tetapi masih dapat beroperasi, meskipun para analis militer berpendapat bahwa efektivitasnya terbatas terhadap sistem pertahanan udara modern. Pada tanggal 4, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menyatakan bahwa lebih dari 500 tentara AS telah tewas sejak awal perang yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap Iran pada 28 bulan lalu. Ali Larijani menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump telah dipengaruhi oleh trik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan telah menyeret rakyat Amerika ke dalam perang yang tidak adil melawan Iran.
Pejabat Iran itu bertanya dengan lebih dari 500 tentara AS tewas hanya dalam beberapa hari, apakah Presiden Trump masih menempatkan Amerika di atas segalanya atau telah menempatkan Israel di atas segalanya. Namun dalam tulisannya, Larijani tidak memberikan bukti bahwa AS telah kehilangan lebih dari 500 tentara dalam konflik tersebut. Sebelumnya, Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa 6 tentara negaranya tewas sejak 28 bulan lalu, dengan 4 personel militer tewas di Kuwait. AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 bulan lalu, dengan alasan untuk menghilangkan ancaman nuklir dan misil Teheran. Menurut data yang dirilis oleh pemerintah Iran, serangan AS dan Israel terhadap Iran telah menewaskan 1,045 orang, hampir sama dengan total korban dalam kampanye serangan Israel dan Iran selama perang 12 hari pada bulan Juni 2025, dengan 1.060 orang tewas. Iran membalas dengan serangkaian serangan misil dan UAV ke Israel, serta pangkalan dan fasilitas AS di sebagian besar negara di kawasan itu, termasuk ke 6 negara Teluk yaitu Arab Saudi, UEA, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Oman. Pada tanggal 4, sebuah kapal kargo berbendera Malta diserang saat melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya kampanye balasan Iran di wilayah Teluk. Otoritas Operasi Perdagangan Maritim Inggris UKMTO mengatakan kapal kontainer itu sedang melintasi Selat Hormuz 37 km di utara Oman ketika dihantam oleh benda terbang tak dikenal tepat di atas garis air, menyebabkan kebakaran di ruang mesin. Menurut perusahaan keamanan maritim swasta Ambre, kapal yang diserang adalah Safin Prestige berbendera Malta. Informasi dari situs pelacakan maritim Marine Traffic menunjukkan bahwa kapal itu sedang dalam perjalanan dari pelabuhan Jebel Ali di Uni Emirat Arab UAE ke pelabuhan Jeddah di Arab Saudi. Ini adalah serangan keempat yang tercatat di wilayah tersebut, dalam waktu 24 jam setelah benda terbang menghantam atau jatuh di dekat 3 kapal lain di lepas pantai UEA dan Oman. Di tengah meroketnya harga energi akibat perang di Timur Tengah, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Angkatan Laut AS siap mengawal kapal tanker minyak yang melewati jalur pelayaran penting ini. Namun para ahli pelayaran menyatakan skeptis terhadap kelayakan rencana yang diajukan oleh Trump. Ahli Amenah Bakr, Kepala Riset Energi Timur Tengah, di perusahaan data dan analisis, Kepler menulis di media sosial X, tidak jelas siapa di Teluk yang memiliki detail tentang bagaimana rencana Trump akan bekerja. Pakar kami tidak berpikir ide pengawalan kapal akan berhasil karena kapal-kapal akan terekspos pada rudal Iran dan bahkan jika mereka berhasil melakukan pengawalan biayanya terlalu tinggi. Demikian pula Asosiasi Pelayaran yang berbasis di Denmark BIMCO, berpendapat bahwa melindungi semua kapal komersial yang beroperasi di area yang menjadi target Iran tidaklah realistis, karena ini akan membutuhkan sejumlah besar kapal perang dan aset militer lainnya. Selain itu, menurut para analis untuk mengorganisir operasi pengawalan akan memakan waktu setidaknya 1 minggu dan mengharuskan AS untuk melakukan serangan skala besar terhadap senjata anti kapal Iran seperti drone perahu atau kapal selam mini. Iran juga memiliki kemampuan untuk menanam ranjau laut di Selat Hormuz. Angkatan Laut AS pernah mengawal kapal tanker minyaknya melalui Hormuz pada periode 987-988 selama Perang Iran-Irak. Namun saat itu, AS bukan pihak yang berperang. Pada tanggal 4, Badan Energi Atom Internasional IAEA mengatakan berdasarkan analisis citra satelit terbaru fasilitas yang menyimpan bahan nuklir di Iran belum berisiko melepaskan radiasi. Secara spesifik, IAEA mencatat beberapa kerusakan pada fasilitas fisik seperti 2 bangunan di dekat area pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr dan pintu masuk ke pabrik pengayaan uranium Natanz. Namun IAEA menegaskan bahwa citra yang diperoleh menunjukkan tidak ada risiko pelepasan radiasi pada saat itu. Pembangkit listrik tenaga nuklir lainnya termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr tidak terpengaruh. IAEA tetap menjaga kontak rutin dengan Badan Pengawas Keselamatan Nuklir Nasional di Timur Tengah. Hingga saat ini belum terdeteksi adanya peningkatan radioaktivitas. IAEA juga menambahkan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dan reaktor penelitian di Yordania dan Suriah masih beroperasi secara normal. Sebelumnya, kantor berita semi-resmi Iran ISNA mengutip seorang pejabat militer negara itu yang menegaskan bahwa jika Israel dan AS mencoba mengubah rezim di Republik Islam Iran, Teheran akan menyerang fasilitas nuklir di Mona milik Israel.
Selain itu, media Iran juga mengutip seorang pejabat senior negara itu yang memperingatkan bahwa jika Israel menyerang kedutaan Iran di Lebanon, Teheran akan membalas dengan menargetkan perwakilan diplomatik Israel di luar negeri. Pada tanggal 4, Kementerian Keuangan Israel memperingatkan bahwa perang dengan Iran merugikan ekonomi negara itu sekitar 94 miliar shekel setara dengan sekitar 3 miliar dolar AS setiap minggu. Jika pembatasan kegiatan ekonomi di seluruh negeri terus dipertahankan. Dalam surat kepada Mayor Jenderal Rafi Milo, Komandan Komando Front Dalam Negeri Kepala Kementerian Keuangan Israel, Shlomi Heisler, menyerukan pelonggaran langkah-langkah pembatasan yang memungkinkan pembukaan kembali sebagian kegiatan, bisnis dan kantor pemerintah secara bertahap mulai tanggal 5. Bapak Heisler menekankan bahwa kebutuhan akan kebijakan pertahanan yang disesuaikan dengan konteks keamanan saat ini tidak dapat disangkal. Namun, pembekuan ekonomi secara luas juga menyebabkan kerugian ekonomi yang parah. Setelah 2,5 tahun, ekonomi terus-menerus menanggung tekanan dari peningkatan biaya keamanan dan dampak meluas dari perang dengan Hamas. Kita membutuhkan solusi yang dapat sekaligus menjamin keamanan di front dalam negeri dan menjaga vitalitas ekonomi. Setelah Israel dan AS melancarkan kampanye militer terhadap Iran pada 28 bulan lalu yang memicu Teheran melancarkan tembakan balasan, Komando Front Dalam Negeri IDF mengeluarkan pedoman nasional yang melarang pertemuan kegiatan pendidikan dan menutup kantor-kantor publik kecuali bisnis-bisnis esensial. Pedoman ini membatasi perjalanan ke tempat kerja dan memaksa karyawan untuk bekerja dari rumah sementara sekolah tetap ditutup. Pada tanggal 2, setelah penilaian lain, di tengah konflik dengan Iran, Komando Front Dalam Negeri IDF memperpanjang langkah-langkah pembatasan di seluruh negeri hingga malam tanggal 7. Bapak Heisler telah mengusulkan kepada Jenderal Milo untuk beralih dari hanya mengizinkan kegiatan esensial menjadi mengizinkan kegiatan terbatas yang disebut tingkat siaga oranye bukan tingkat merah saat ini. Tingkat oranye setara dengan diizinkan beroperasi di tempat kerja dengan syarat berada di dekat area yang dilindungi. Namun institusi pendidikan harus tetap ditutup. Bapak Heisler menekankan bahwa kerugian mingguan bagi ekonomi dengan menerapkan tingkat pembatasan ini diperkirakan sekitar 45 miliar shekel, setara dengan sekitar 15 miliar dolar AS. Ketika dihubungi oleh The Times of Israel, Komando Front Dalam Negeri dari Pasukan Pertahanan Israel IDF menolak untuk berkomentar. Di bawah langkah-langkah pembatasan saat ini, kerugian mingguan bagi ekonomi Israel mencapai sekitar 3 miliar dolar AS per minggu, dengan memperhitungkan penutupan institusi pendidikan, penghentian kegiatan di tempat kerja dan mobilisasi pasukan cadangan. Patut dicatat, The Times of Israel melaporkan bahwa militer Israel diperkirakan akan melanjutkan kampanye militernya di Iran, setidaknya selama 1 hingga 2 minggu ke depan, dengan tujuan menyerang ribuan target tambahan pemerintah dan militer Iran. Dari pihak AS Ken Smetters, Direktur Penn-Wharton Budget Model PWBM, memperkirakan bahwa selain pengeluaran militer, langsung kerugian ekonomi negara itu akibat kampanye militer dengan Iran adalah 115 miliar dolar AS. Meskipun angka ini dapat berfluktuasi dari 50 miliar dolar AS hingga setinggi 210 miliar dolar AS, tergantung pada sifat dan durasi konflik. Channel 12 baru saja mengutip sumber yang mengatakan bahwa intelijen Israel minggu ini telah menerima data yang menunjukkan bahwa pemerintah Iran dan pemerintahan Presiden Donald Trump mungkin sedang berkomunikasi tentang potensi kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Channel 12 mengatakan Netanyahu telah meminta Gedung Putih untuk penjelasan spesifik mengenai masalah ini. Saluran televisi ini menilai bahwa langkah Perdana Menteri Israel menunjukkan kekhawatiran pemerintahnya tentang kemungkinan AS mencari kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sebelum tujuan dari kampanye militer saat ini selesai. Sementara itu, CNN mengutip sumber yang mengetahui masalah ini yang mengatakan bahwa intelijen Iran telah mengirimkan sinyal kepada AS bahwa negara itu mungkin bersedia membuka negosiasi untuk mencari cara mengakhiri konflik. Namun para pejabat AS menegaskan bahwa saat ini tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung dan jalan keluar seperti itu tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat. Menurut CNN, sinyal-sinyal ini disampaikan melalui negara ketiga kepada Badan Intelijen Pusat, AS, CIA,
Namun hingga saat ini, saluran komunikasi ini tampaknya belum menghasilkan diskusi serius apapun tentang solusi untuk mengakhiri pertempuran. Sebaliknya, para pejabat AS mengatakan negara itu sedang memasuki fase baru dengan intensitas yang lebih tinggi dalam kampanyenya berkoordinasi dengan Israel untuk melemahkan program misil Iran dan mencegah negara itu memiliki senjata nuklir. Pada konferensi pers, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa AS baru saja memulai. Menurut para legislator AS yang diberi pengarahan oleh pemerintah pada hari itu, tentang situasi Iran mereka belum diinformasikan tentang rencana yang jelas untuk mengakhiri konflik termasuk potensi upaya diplomatik. Para pejabat AS menegaskan bahwa mereka belum melakukan negosiasi dengan Iran, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, sejak konflik meletus. Namun AS telah menerima tawaran dari beberapa negara yang ingin berperan sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan ketegangan. Seorang penasihat senior di pemerintahan Trump mengatakan, sejak situasi meningkat menjadi konflik militer, kami telah menerima banyak kontak. Utusan khusus Presiden Trump Steve Biegun, yang telah memimpin 3 putaran negosiasi dengan Iran sejak awal tahun, belum berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sejak pertempuran meletus. Menurut pejabat senior pemerintah AS, Biegun juga belum berbicara dengan pejabat keamanan nasional utama Iran Ali Larijani. Pejabat AS itu menekankan, kami tidak menggunakan siapapun sebagai perantara. Ini adalah tindakan militer dan harus ditangani sesuai dengan prosedur yang benar. Sementara itu, Presiden Trump juga memberikan pandangan yang berbeda mengenai kemungkinan dialog dengan Iran. Pada tanggal 1 dalam wawancara dengan majalah The Atlantic, dia mengatakan berencana untuk berbicara dengan para pemimpin baru Iran dan menegaskan mereka ingin berbicara dan saya telah setuju untuk berbicara, jadi saya akan berbicara dengan mereka. Namun, hanya sehari kemudian dia menyatakan sudah terlambat untuk bernegosiasi. Dari pihak Iran pada tanggal 1, Iran membantah laporan bahwa mereka telah mengirim pesan ke AS dan menyatakan bahwa angkatan bersenjatanya telah bersiap untuk perang yang berkepanjangan daripada melakukan negosiasi. Seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita semi-resmi Tasnim bahwa Teheran tidak berkomunikasi dengan Washington dan tidak berniat menanggapi pendekatan apapun dari pihak AS. Pejabat itu menegaskan, tidak ada pesan yang dikirim dari Iran ke AS dan tidak akan ada tanggapan terhadap pesan AS. Selain itu, pejabat itu mengatakan, militer Iran siap untuk konfrontasi jangka panjang. Pernyataan itu dibuat setelah Axios mengutip seorang pejabat AS dan sumber yang mengetahui masalah ini, melaporkan bahwa para pejabat Iran telah mengirim pesan ke AS dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak menerima tanggapan. Reaksi Teheran diyakini bertujuan untuk menolak anggapan bahwa saluran diplomatik belakang layar sedang digunakan saat pertempuran di kawasan itu meningkat. Pada tanggal 4, kantor berita ISNA mengutip seorang pejabat militer senior Iran yang menyatakan bahwa Teheran dapat menargetkan fasilitas nuklir di Mona, di Israel Selatan, yang digambarkan sebagai jantung program senjata nuklir negara itu. Menurut pejabat tersebut, jika Washington dan Tel Aviv mengejar tujuan perubahan rezim di Iran, misil-misil kuat terakhir Teheran akan diarahkan ke Dimona sambil menyerang seluruh infrastruktur energi di Timur Tengah. Dia menekankan bahwa ini adalah skenario yang telah disiapkan Iran. Fasilitas nuklir Dimona terletak di gurun Negev sekitar 13 km tenggara kota Dimona. Israel menggambarkannya sebagai fasilitas penelitian ilmiah. Namun banyak ahli percaya bahwa situs ini adalah pusat program senjata nuklir Tel Aviv. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm memperkirakan Israel memiliki setidaknya 90 hulu ledak nuklir, meskipun negara itu tidak mengkonfirmasi atau menyangkal memiliki senjata atom. Pernyataan dari pihak Iran ini muncul di tengah perdebatan tentang tujuan kampanye militer terhadap Teheran. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kampanye tersebut tidak bertujuan untuk perubahan rezim. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan kepada rakyat Iran untuk merebut kembali pemerintahan mereka setelah serangan udara berakhir dengan alasan bahwa ini adalah kesempatan langka dalam beberapa generasi. Iran sebelumnya mengklaim telah memperoleh ribuan dokumen rahasia yang berkaitan dengan fasilitas militer dan nuklir Israel sebelum pertempuran meletus pada Juni 2025.
3 bulan kemudian, media pemerintah Iran merilis gambar dokumen yang menurut Teheran terkait dengan program nuklir Tel Aviv, termasuk salinan paspor para ilmuwan dan informasi lokasi banyak fasilitas militer Israel. Pada tanggal 4 Senat AS menolak resolusi yang bertujuan untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam melanjutkan operasi militer di Iran sehingga membuka jalan bagi Gedung Putih untuk mempertahankan kampanye militer yang sedang meningkat di Timur Tengah. Secara spesifik dengan perbandingan suara 47,53 Senat yang dikendalikan oleh Partai Republik menolak resolusi kekuatan perang yang akan menuntut Presiden untuk menghentikan tindakan militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Resolusi ini disponsori bersama oleh Senator Demokrat Tim Kaine dan Senator Republik Rand Paul. Hasil pemungutan suara mencerminkan perpecahan mendalam antara kedua partai di Kongres AS. Mayoritas anggota Kongres dari Partai Republik mendukung keputusan Presiden Trump, sementara anggota Kongres dari Partai Demokrat menentangnya dengan alasan bahwa Gedung Putih telah melampaui wewenang konstitusionalnya dengan melancarkan kampanye militer tanpa persetujuan Kongres. Patut dicatat Senator Demokrat John Fetterman adalah satu-satunya di partainya yang memberikan suara menentang resolusi tersebut. Sementara Rand Paul adalah satu-satunya anggota Kongres dari Partai Republik yang mendukung langkah untuk membatasi wewenang Presiden. Berbicara setelah pertemuan tertutup dengan para pejabat pemerintah Senator, Tim Kaine mengatakan tidak ada bukti bahwa AS menghadapi ancaman serangan dari Iran. Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat memperingatkan bahwa AS tidak boleh mengulangi kesalahan perang berkepanjangan di Afghanistan dan Irak yang menelan biaya triliunan dolar AS dan menyebabkan banyak korban jiwa. Sebaliknya, anggota Kongres dari Partai Republik menegaskan bahwa Presiden memiliki wewenang penuh sebagai Panglima tertinggi untuk mengerahkan tindakan militer guna melindungi kepentingan dan tentara AS. Senator Lindsey Graham menyatakan dukungannya untuk mencegah Teheran meningkatkan kemampuan misil dan drone-nya. Pemungutan suara ini terjadi di tengah meningkatnya konflik antara AS, Israel, dan Iran. Menurut Pentagon, kampanye militer saat ini masih dalam tahap awal, tetapi akan segera diperluas skalanya. Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal C.Q. Brown Jr. mengatakan bahwa setelah menargetkan lebih dari 2 umum sasaran dan menenggelamkan 20 kapal perang Iran, pasukan AS akan mulai menyerang lebih dalam ke pedalaman negara itu. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan bahwa AS akan segera mencapai kendali penuh atas langit Iran, sementara Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan gelombang serangan udara skala besar berikutnya sedang dipersiapkan. Namun, Gedung Putih saat ini tidak memiliki rencana untuk mengerahkan pasukan darat di Iran, meskipun Presiden Trump membiarkan kemungkinan itu terbuka di masa depan. Sejalan dengan perkembangan militer pemerintah, AS juga membahas kemungkinan menggunakan undang-undang produksi pertahanan untuk mempercepat produksi amunisi, di tengah kekhawatiran bahwa persediaan bisa menipis jika konflik berlarut-larut. Para pejabat mengatakan, kampanye tersebut bisa berlangsung beberapa minggu dan akan memerlukan anggaran darurat tambahan. Tanah di negara-negara Arab Teluk kering, sehingga mereka hampir tidak mungkin menanam cukup makanan untuk dikonsumsi sendiri. 6 negara Arab Teluk Oman, Arab Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, dan Kuwait mengimpor sekitar 85% dari makanan mereka. Angka ini mencapai 90% untuk sereal. Oman adalah negara yang paling mandiri di antara kelompok ini, tetapi masih harus mengimpor sebagian besar makanannya. Menurut data dari perusahaan analisis komoditas Kepler, dari sekitar 30 juta ton sereal yang diimpor ke Teluk tahun lalu, sekitar 14 juta ton diangkut ke Iran dan sebagian besar melewati Selat Hormuz. Suhu musim panas di wilayah ini secara teratur mencapai hingga 50 derajat, sementara curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 100 mm. Pertanian skala besar tidak pernah menjadi pilihan yang layak. Selat ini dikenal sebagai jalur pelayaran penting untuk transportasi minyak dan gas, tetapi juga merupakan jalur kehidupan untuk impor makanan di teluk. Menurut Pusat Informasi Maritim, gabungan dalam kondisi normal sekitar 138 kapal melewati sini setiap hari, tidak hanya membawa minyak dan gas, tetapi juga mengangkut sebagian besar makanan untuk kawasan tersebut.
Sejak AS dan Israel melancarkan kampanye serangan terhadap Iran dan Teheran, membalas lalu lintas kapal melalui selat tersebut telah menurun tajam. Lloyd's List, sebuah publikasi yang berspesialisasi dalam pelayaran, melaporkan bahwa sekitar 200 kapal terjebak karena tidak dapat melewati selat ini. Sebagian besar perusahaan pelayaran besar telah menghentikan sepenuhnya pemesanan ke Timur Tengah. Bagi Irak, Kuwait, Bahrain, dan Qatar, hampir tidak ada alternatif yang bisa menggantikannya. Sebagian besar pengiriman makanan melalui laut harus melewati Hormuz. Penutupan wilayah udara di beberapa negara teluk semakin memperparah gangguan transportasi. Asisten Profesor Studi Timur Tengah dan Hubungan Internasional di Universitas Leiden di Belanda, Dr. Crystal A. Ennis mengatakan bahwa risiko kerawanan pangan di kawasan itu sudah di depan mata. Negara-negara teluk sangat bergantung pada makanan impor. Menurut ahli ini, negara-negara yang lebih jauh, seperti Yaman, Sudan, dan Somalia, bergantung pada UEA sebagai titik transit. Oleh karena itu, mereka juga akan menghadapi kekurangan dan kenaikan harga jika perang berlarut-larut. Dalam posisi militer yang lebih lemah, Iran telah memilih strategi atrisi mengacaukan kawasan dan menantang tekad AS dan Israel dengan konfrontasi jangka panjang. Saat ini, Iran menghadapi situasi paling sulit sejak Revolusi Islam 1979, setelah menanggung serangan dahsyat dari AS dan Israel pada 28 bulan lalu, yang menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior. Pada hari-hari berikutnya, AS dan Israel terus melancarkan serangan udara skala besar, menargetkan sasaran militer dan politik penting Iran. Iran melancarkan kampanye balasan yang sengit, menembakkan misil balistik dan drone UAV ke target Israel dan AS di seluruh Timur Tengah. Serangan Iran telah mengganggu operasi penerbangan regional, hampir melumpuhkan aliran barang melalui Selat Hormuz, dan merusak beberapa infrastruktur minyak dan gas di negara-negara tetangga. Vali Nasser, seorang rekan senior untuk studi internasional lanjutan di Johns Hopkins di Washington, berpendapat bahwa di tengah inferioritas kekuatan militer dibandingkan dengan AS dan Israel, respons Iran adalah mengganggu ekonomi teluk, mendorong harga energi global, dan inflasi lebih tinggi. Tujuan akhir mereka adalah membuat Presiden Donald Trump dan sekutunya menghadapi kerugian yang begitu besar sehingga mereka tidak dapat lagi menanggungnya dan harus menyatakan akhir dari kampanye serangan. Nasser menilai bahwa perang telah menjadi ujian kemauan dan daya tahan. Iran menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih unggul. Oleh karena itu, strategi mereka adalah menguji kemauan lawan dengan memperluas medan perang, memperumit perang, dan meningkatkan risiko bagi ekonomi dunia. Ali Vaez, Direktur Program Iran di International Crisis Group di Belgia, setuju dengan pandangan ini. Dia mengatakan Iran ingin negara-negara kaya minyak di teluk juga merasakan penderitaan perang dengan harapan menciptakan gelombang anti-perang yang cukup besar di opini publik negara-negara tersebut untuk memaksa AS mundur. Vaez berkata, bagi Iran kelangsungan hidup rezim adalah kemenangan, bahkan jika kemenangan itu harus dibayar dengan kerugian yang sangat besar dan merusak hubungan dengan negara-negara tetangga. Pangkalan militer dan fasilitas diplomatik AS di seluruh teluk telah diserang. 6 tentara AS tewas setelah serangan UAV di sebuah pangkalan di Kuwait. 3 jet tempur F-15 AS ditembak jatuh oleh tembakan kawan, menandai salah satu kerugian aset paling serius Washington dalam kampanye ini. Ravi Chaudhary, seorang mantan pejabat senior Angkatan Udara AS, menilai bahwa gudang misil balistik jarak pendek dan menengah Iran, armada drone kamikaze Shahid, serta kemampuan perang siber dan elektronik menciptakan ancaman yang mengerikan bagi pangkalan militer AS di kawasan itu. Dia berkata fasilitas militer AS sedang diuji tidak seperti sebelumnya dalam konflik ini. Musuh telah membuktikan kemampuannya untuk menyerang infrastruktur penting guna mengurangi kekuatan udara AS. Tantangan itu meningkat ketika Iran menerapkan taktik asimetris memperluas kampanye serangannya ke infrastruktur yang memasok sebagian besar minyak dan gas global. Serangan UAV Iran menyebabkan kebakaran di pusat minyak penting Arab Saudi, sementara serangan lain memaksa Qatar, salah satu eksportir terbesar dunia, untuk menghentikan produksi gas alam cair LNG. Ancaman dari Iran telah hampir melumpuhkan transportasi melalui Selat Hormuz, tempat setidaknya 20% minyak dan gas alam dunia diangkut.
Setidaknya 4 kapal kargo telah diserang oleh benda terbang tak dikenal, kemungkinan besar UAV di wilayah lepas pantai UAE dan Oman dalam waktu 24 jam. Ketika mereka melewati Selat Hormuz yang titik tersempitnya selebar hampir 34 km dan berbatasan dengan Iran Selatan. Infrastruktur energi penting di kawasan itu dilindungi oleh sistem pertahanan udara AS dan negara-negara Teluk. Namun, sejumlah besar misil dan UAV yang diluncurkan Iran dalam beberapa hari terakhir membuat sistem pertahanan udara menjadi tegang. Beberapa negara Teluk semakin khawatir tentang risiko kehabisan misil pencegat yang mahal. Seorang pejabat militer senior AS berkata, senjata Iran memiliki kemampuan untuk mencapai fasilitas dan aset tetap kami di kawasan itu. Itu bisa berupa gedung kedutaan atau apapun yang mengibarkan bendera AS. Pada tanggal 2 Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan di media sosial bahwa Teheran telah siap untuk perang jangka panjang, termasuk rencana untuk eskalasi dan perluasan medan perang. Persediaan Iran yang melimpah, termasuk drone murah, yang dapat diproduksi secara massal, merupakan keuntungan yang memungkinkan mereka untuk menerapkan taktik atrisi terhadap AS. Daniel Byman, Direktur Program Perang Ancaman Non-Tradisional dan Terorisme di CSIS mengatakan bahwa AS dan sekutu teluknya memiliki terlalu banyak target untuk dilindungi, sementara jumlah amunisi misil pertahanan udara Patriot mereka terbatas. Dalam 4 hari pertama, konflik AS dan negara-negara Teluk mungkin telah meluncurkan hampir 2.500 misil pertahanan udara untuk mencegat misil balistik dan UAV Iran. Sementara itu, perusahaan Lockheed Martin AS sepanjang tahun 2025 hanya mengirimkan total 620 misil PAK-3 untuk sistem Patriot. Menurut analis militer Frank Stepan Gadi, konflik ini adalah perlombaan melawan waktu. Dia mengatakan AS, Israel dan sekutunya mencoba menghancurkan gudang misil peluncur dan simpul komunikasi Iran secepat mungkin untuk mencegah negara itu meluncurkan misil balistik yang lebih kuat saat persediaan misil pencegat menipis. Iran bertaruh bahwa daya tahannya lebih baik daripada AS dan sekutunya. Namun para pengamat memperingatkan bahwa risiko yang dihadapi Teheran juga sangat besar. Pada tanggal 2, Presiden Trump menyatakan akan melanjutkan perang setidaknya selama 4 hingga 5 minggu dan tidak mengesampingkan penggunaan pasukan darat AS. Menteri Luar Negeri Marco Rubio memperingatkan bahwa pukulan terkuat masih akan datang dan Pentagon mengatakan akan mengirim lebih banyak tentara dan jet tempur untuk bergabung dalam kampanye tersebut. Analis mengatakan ada tanda-tanda bahwa AS telah mendorong kelompok minoritas di Iran seperti Kurdi dan Baluchi untuk memberontak melawan pemerintah. Militer Iran dalam beberapa hari terakhir telah menyerang beberapa target Kurdi di wilayah perbatasan dengan Irak, tampaknya untuk mencegah skenario ini. Salah satu risiko bagi Iran adalah bahwa serangannya tidak memecah belah negara-negara Teluk dengan AS, tetapi justru memperkuat tekad negara-negara ini. Negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman pada tanggal 1 mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan sikap bersatu dalam menghadapi serangan Iran, menegaskan bahwa keamanan negara-negara GCC tidak dapat dipisahkan dan mempertahankan hak untuk membalas sebagai pembelaan diri. Meskipun menyerukan diakhirinya tindakan konfrontatif GCC tidak mengkritik kampanye AS Israel. Hasan Al-Hasan, seorang ahli Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis IISS di London, berpendapat bahwa setelah serangan Iran, negara-negara ini sekarang kemungkinan besar akan mengizinkan pasukan AS untuk menggunakan wilayah udara dan teritori mereka untuk melakukan kampanye yang lebih efektif. Inggris, Prancis, dan Jerman yang pada awalnya tidak mendukung perang ini, sekarang juga mengisyaratkan bahwa mereka dapat bertindak untuk melindungi tentara dan kepentingan mereka di Teluk. Al-Hasan berkata, karena mereka semua menyadari bahwa kepentingan bersama sedang terancam. Namun setelah mencoba melepaskan diri dari gas Rusia, Eropa sekarang lebih bergantung pada energi dari Teluk daripada sebelumnya, sementara setengah dari minyak India melewati Selat Hormuz. Oleh karena itu, tekanan pada Trump untuk mempersingkat perang akan meningkat. Eli Geranmaye, seorang ahli Iran di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa ECFR, berpendapat bahwa sangat sulit untuk mengetahui niat sebenarnya Trump.
Geran Maya berkata, Trump telah menyingkirkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh presiden lain. Dia memiliki jalan keluar jika dia mau, bahkan jika Israel melihat ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup untuk mengubah rezim di Iran. Trump sering berbicara tentang keinginannya untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, dan baru-baru ini merujuk kasus Venezuela, di mana pasukan AS menyerbu untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan mendukung kelompok kepemimpinan baru, yang memiliki pandangan yang tidak terlalu keras terhadap Washington. Pada tanggal 1 dia menyatakan, saya pikir apa yang telah kami lakukan di Venezuela adalah skenario yang sempurna. Matthew Kronik, seorang mantan pejabat pertahanan AS yang mempelajari kebijakan luar negeri Trump, berkomentar bahwa Presiden AS tidak tertarik pada kampanye militer yang berkepanjangan dan mungkin puas dengan beberapa hasil, seperti yang telah terjadi di Venezuela. Kronik berkata, mereka telah mencapai beberapa tujuan mereka, jadi saya pikir mereka bisa menarik pasukan kapan saja dan menyatakan ini sebagai kampanye yang sukses. Sore hari tanggal 4 waktu setempat surat kabar Turki Daily Sabah melaporkan bahwa pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah menelepon mitranya dari Iran Arakci untuk menyampaikan pesan protes Ankara atas insiden misil Iran yang mengarah ke wilayah udara Turki. Menurut sumber-sumber Kementerian Luar Negeri, Turki Menteri Luar Negeri, Fidan melakukan pembicaraan telepon dengan mitranya dari Iran Arakci, dan Fidan menyampaikan reaksi Ankara terkait misil balistik yang terdeteksi terbang menuju wilayah udara Turki setelah diluncurkan dari Iran dan telah dinetralisir, sambil menekankan bahwa setiap langkah yang dapat menyebabkan konflik menyebar harus dihindari. Pembicaraan telepon itu terjadi tepat setelah Kementerian Pertahanan Nasional Turki MSB mengumumkan bahwa komponen pertahanan udara dan misil dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dikerahkan di Mediterania Timur telah mencegat misil balistik dari Iran yang sedang terbang. Pasukan NATO mencegat misil balistik Iran saat melintasi wilayah udara Irak dan Suriah. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 4, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan sebuah misil balistik yang diluncurkan dari Iran terdeteksi sedang menuju wilayah udara Turki setelah melintasi wilayah udara Irak dan Suriah, dan berhasil dicegat dan dinetralisir oleh komponen pertahanan udara dan misil NATO yang dikerahkan di Mediterania Timur. Puing-puing misil pencegat jatuh di distrik Dortiol di Provinsi Hatay setelah ancaman tersebut dihilangkan di udara. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa puing-puing ini milik amunisi pencegat pertahanan udara bukan misil balistik Iran yang sedang terbang dan tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan. Menurut sumber dari Step News Agency dan North Press Agency, misil balistik Iran dicegat di atas Kamishli, di timur Laut Suriah, dekat perbatasan Turki. Pangkalan udara Incirlik dikendalikan dan dioperasikan oleh militer Turki meskipun ada kehadiran tentara AS. Menurut laporan media AS, memiliki lebih dari 1.000 personel militer di Incirlik. Kementerian Pertahanan Turki mengatakan tekad dan kemampuan Turki untuk menjamin keamanan negara dan rakyatnya berada pada tingkat tertinggi. Pernyataan Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa negara itu mendukung stabilitas dan perdamaian regional dan memiliki kemampuan penuh untuk menjamin keamanan wilayah dan rakyatnya, tidak peduli dari mana ancaman itu berasal. Pernyataan Kementerian Pertahanan Turki juga menekankan bahwa setiap langkah yang diperlukan untuk melindungi wilayah dan wilayah udara kami akan diambil dengan tegas dan tanpa ragu-ragu. Kami mengingatkan semua pihak bahwa hak untuk menanggapi setiap tindakan permusuhan terhadap negara kami tetap dilindungi. Turki memperingatkan para pihak untuk tidak mengambil langkah-langkah yang dapat menyebabkan konflik menyebar lebih jauh di kawasan itu, dan mengatakan akan terus berkonsultasi dengan NATO dan sekutu lainnya mengenai masalah ini. Hingga malam hari tanggal 4 waktu setempat, surat kabar Turki Daily Sabah melaporkan bahwa setelah insiden tersebut, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO dengan cepat menyatakan dukungannya untuk anggotanya. Juru bicara NATO Farah Dakhlalah menyatakan, kami mengutuk penargetan Turki oleh Iran dan menegaskan bahwa aliansi militer ini berdiri teguh bersama semua sekutu, termasuk Turki, saat Iran melanjutkan serangan sembarangan di seluruh kawasan.
Namun Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan pada konferensi pers di Pentagon pada tanggal 4 bahwa dia tidak merasa insiden ini akan memicu pasal 5 klausul pertahanan kolektif NATO, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh blok. Di pihaknya Ankara juga tidak menunjukkan keinginan untuk mengaktifkan klausul ini, sebaliknya menekankan pengendalian diri dan diplomasi. Fahrettin Altun, Direktur Komunikasi Kepresidenan, menyerukan semua pihak untuk melakukan deeskalasi, menegaskan bahwa Turki akan terus melaksanakan tanggung jawabnya dengan pendekatan konstruktif untuk membantu mendinginkan ketegangan di kawasan itu dan menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Seorang pejabat Turki berbicara kepada kantor berita AFP dengan syarat anonim mengatakan bahwa misil itu awalnya ditujukan ke fasilitas militer di Siprus, tetapi meleset. Sebuah jenis kendaraan udara tak berawak UAV khusus baru saja dikerahkan oleh AS dalam kampanye terkoordinasi dengan Israel, membuka cara serangan yang berbeda dan penuh kejutan. Menurut berbagai sumber militer, AS baru saja mengerahkan jenis senjata tak berawak baru bernama Lucas dalam kampanye Epic Fury berkoordinasi dengan Israel untuk menargetkan infrastruktur militer Iran. Sistem ini dikomersialkan oleh perusahaan Spectreworks Arizona dengan nama FLM 1036. Ini adalah jenis amunisi berkeliaran loitering munition yang diproduksi di dalam negeri AS, dirancang untuk memperluas kemampuan serangan presisi, jarak jauh, tanpa menempatkan pilot di wilayah udara yang dipertahankan dengan ketat. Daripada hanya mengandalkan pesawat bernilai tinggi dan misil jelajah yang mahal, para komandan sekarang memiliki pilihan tambahan, yaitu UAV yang dapat beroperasi jauh di dalam zona konflik, melayang selama berjam-jam dan menyerang pada saat yang tepat. Kampanye Epic Fury diluncurkan untuk menghancurkan sistem pertahanan udara terintegrasi pasukan misil balistik dan struktur komando dan kontrol Iran. Kampanye ini menggabungkan pesawat siluman senjata serang jarak jauh, peperangan elektronik, dan sistem tak berawak dalam program serangan terkoordinasi untuk melemahkan lapisan pertahanan berlapis Teheran. Dalam kerangka ini, Lucas berperan sebagai platform yang terus melayang dan menyerang. Ia dapat mengidentifikasi, melacak, dan menghancurkan target bergerak, terutama peluncur misil dan unit pertahanan udara yang sering berpindah posisi. Kemampuan untuk mempersingkat rantai sensor to shooter membantu meningkatkan kecepatan respons dan efektivitas serangan. Pada tanggal 16 Desember 2025, Lucas pertama kali diuji coba di kapal tempur pesisir kelas Independence USS Santa Barbara LCS 32 di Teluk Arab. Uji coba yang dilakukan oleh Angkatan Laut AS ini membuktikan bahwa UAV jenis ini dapat dioperasikan dari platform Angkatan Laut tanpa memerlukan landasan pacu tradisional. Metode peluncuran yang mencakup sistem rel pneumatik atau bantuan roket memungkinkan penempatan dari posisi depan atau kapal. UAV ini memiliki panjang sekitar 3 meter, rentang sayap 25 meter, berat kosong 32 kg dan berat lepas landas maksimum 82 kg, cukup untuk bahan bakar dan muatan modular dalam rangka yang ringkas, mudah diangkut dan dipasang. Menurut data pabrikan, FLM 1036 menggunakan mesin 2 tak 50 cc, dapat terbang terus-menerus selama sekitar 6 jam. Kecepatan jelajahnya mencapai 101 km, jam kecepatan maksimum 185 km, jam saat manuver cepat atau serangan akhir diperlukan. UAV dapat beroperasi di ketinggian di atas 3.000 meter, di luar jangkauan beberapa sistem pertahanan udara jarak pendek. Dalam konfigurasi serangan, sistem ini dapat membawa muatan maksimum 18 kg, termasuk hulu ledak fragmentasi atau penusuk yang cukup kuat untuk menghancurkan radar peluncur misil, darat ke udara bergerak peluncur misil balistik, depot bahan bakar dan fasilitas komando yang diperkuat. Pada fase akhir, UAV beralih dari mod melayang ke menukik tajam untuk memaksimalkan kemampuan penetrasi dan daya rusak. Sistem panduan otomatis dan cadangan inersia membantu mengurangi risiko gangguan peperangan elektronik. Integrasi Lucas ke dalam kampanye Epic Fury mencerminkan perubahan dalam doktrin militer AS. Alih-alih hanya bergantung pada pesawat moden dan senjata mahal, Pentagon menambahkan sistem terbang berkeliaran berbiaya rendah yang mampu mempertahankan tekanan berkelanjutan di zona konflik.
Pada tanggal 5 surat kabar Turki Daily Sabah mengutip laporan situasi dari Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi UNHCR yang dirilis pada tanggal 4, melaporkan bahwa telah terjadi gelombang pengungsian yang signifikan dari ibu kota Iran, Teheran. Polisi lalu lintas mencatat antara 1.000 hingga 2.000 kendaraan meninggalkan kota setiap hari, sebagian besar bergerak menuju provinsi utara. Meskipun jumlah pengungsi internal melonjak, UNHCR menyatakan bahwa pergerakan lintas batas saat ini masih relatif stabil. Penyeberangan perbatasan Islam Kala dengan Afghanistan tidak mencatat perubahan signifikan, sementara penyeberangan Milak dibuka kembali pada tanggal 1. Stabilitas relatif di titik-titik perbatasan sangat kontras dengan kekacauan di dalam Iran, di mana total jumlah pengungsi internal sekarang telah mencapai sekitar 275.400 orang. UNHCR memperingatkan bahwa serangan udara AS dan Israel telah memperburuk konteks kemanusiaan yang sudah rapuh di kawasan itu. Daerah-daerah yang terkena dampak sudah menjadi rumah bagi 24,6 juta orang yang terpaksa mengungsi bahkan sebelum pertempuran baru meletus. Banyak dari mereka telah menghadapi risiko perlindungan yang serius dan kebutuhan kemanusiaan yang besar, di samping tekanan pada komunitas tuan rumah. Komunitas penerima di Afghanistan, Iran, dan Lebanon sekarang menghadapi risiko perlindungan yang semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran tentang kapasitas sistem bantuan yang sudah terbebani untuk menerima gelombang pengungsian baru. Ketegangan antara dua sekutu NATO AS dan Spanyol kini menunjukkan tanda-tanda memanas setelah Spanyol menolak untuk berpartisipasi dalam kampanye militer AS terhadap Iran. Pada tanggal 4, Gedung Putih mengatakan bahwa Spanyol telah setuju untuk bekerja sama dengan militer AS setelah Presiden Donald Trump mengancam akan memotong perdagangan bilateral. Tetapi Madrid membantah telah mencapai kesepakatan semacam itu. Sehari sebelumnya, Trump mengancam akan mengakhiri hubungan dagang dengan Madrid karena sikapnya yang menentang serangan udara AS dan Israel terhadap Iran. Ketika ditanya tentang masalah ini, pada tanggal 4, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Levitt mengatakan bahwa dia diberitahu Spanyol telah menyerah. Levitt berkata dalam konferensi pers, "Saya pikir mereka mendengar pesan Presiden kemarin dengan sangat jelas. Sepengetahuan saya, dalam beberapa jam terakhir, mereka telah setuju untuk bekerja sama dengan militer AS. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pesan Trump." Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez membantah bahwa negaranya telah mencapai kesepakatan semacam itu. Álvarez mengatakan kepada stasiun radio Spanyol Cadena SER, "Saya sama sekali menolaknya. Saya mendengar pernyataan-pernyataan ini dalam perjalanan ke sini dan sempat meninjaunya dan mendengarkannya kembali sedikit. Posisi pemerintah Spanyol tentang perang di Timur Tengah dan pengeboman Iran yang berkaitan dengan penggunaan pangkalan kami sama sekali tidak berubah. Jadi saya sepenuhnya dan terus terang menolak ini. Saya tidak tahu apa yang mungkin dirujuknya atau dari mana asalnya." Trump telah mengangkat kemungkinan memberlakukan embargo perdagangan terhadap Madrid karena penolakannya untuk mengizinkan pesawat AS menggunakan pangkalan angkatan laut dan udara yang dioperasikan bersama di Spanyol Selatan untuk melakukan operasi serangan terhadap Teheran. Spanyol menganggap pengeboman AS dan Israel terhadap Iran sebagai tindakan sembrono dan tidak sah. Wakil Perdana Menteri Maria Jesus Montero menyatakan pada tanggal 4 bahwa Spanyol tidak akan membiarkan negara lain mendiktenya. Dalam pidato di televisi sebelumnya, Perdana Menteri Pedro Sánchez menegaskan kembali sikap Spanyol yang menentang perang, memperingatkan bahwa konflik tersebut berisiko menyebabkan bencana global besar. Dia menegaskan Spanyol tidak akan mendukung sesuatu yang merugikan dunia atau bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan kami hanya untuk menghindari pembalasan dari seseorang. Dia memperingatkan tentang konsekuensi negatif berantai dari perang Irak, dari munculnya terorisme jihad hingga meroketnya harga energi, untuk berargumen bahwa konsekuensi dari serangan terhadap Iran sama tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. Spanyol sejauh ini telah menghindari partisipasi dalam operasi pertahanan. Bahkan, ketika Inggris, Prancis, dan Yunani telah mengirimkan senjata ke Siprus yang diserang oleh UAV. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengizinkan penggunaan pangkalan Inggris untuk melakukan operasi pertahanan terhadap senjata Iran.
Komisi Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 4 bahwa mereka mengharapkan AS untuk mematuhi perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan menyatakan solidaritas penuh dengan negara-negara anggota, tetapi tidak secara spesifik, menyebut Spanyol. UE menuntut agar negara-negara ketiga memperlakukan blok tersebut sebagai serikat pabean tunggal. Pada tanggal 5, saat konflik di Iran memasuki hari kelima Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi melakukan panggilan telepon terpisah dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab UAE, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud. Dalam panggilan telepon dengan Abdullah, Wang Yi menegaskan kembali posisi prinsip Tiongkok mengenai situasi saat ini di Iran. Dia berpendapat bahwa penyebaran perang tidak menguntungkan pihak manapun dan rakyat di kawasan itu akan menjadi satu-satunya yang menderita konsekuensinya. Menurutnya, garis merah untuk melindungi warga sipil dalam konflik tidak boleh dilanggar. Target non-militer seperti energi, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat tidak boleh diserang, sementara keamanan jalur pelayaran harus dijaga. Dia mengatakan Tiongkok menghargai upaya perdamaian UEA dan menyambut baik pernyataan pertemuan darurat Menteri Luar Negeri Dewan Kerjasama Teluk GCC yang menegaskan pentingnya dialog dan diplomasi sebagai satu-satunya jalan untuk mengatasi krisis saat ini dan melindungi keamanan regional. Dia menyatakan Tiongkok akan mengirim utusan khusus untuk masalah Timur Tengah ke negara-negara di kawasan itu untuk melakukan upaya mediasi mempromosikan pemulihan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Dalam panggilan telepon dengan mitranya dari Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan Tiongkok tidak ingin melihat konflik Timur Tengah meluas ke negara-negara Teluk seperti Arab Saudi. Apapun alasannya, penggunaan kekuatan secara sembarangan tidak dapat diterima. Setiap serangan terhadap warga sipil tak berdosa dan target non-militer harus dikutuk. Dia menekankan bahwa Tiongkok menghargai pengendalian diri Arab Saudi dan kegigihannya dalam menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara damai, sambil menyerukan dengan kuat kepada para pihak untuk menghentikan operasi militer dan kembali ke dialog dan negosiasi sesegera mungkin. Dalam pidato televisi pertamanya, sejak pasukannya menembakkan misil ke Israel pada tanggal 1 dan Israel memulai kampanye serangan udara di Lebanon, pada tanggal 4 pemimpin Hizbullah Naim Qassem menegaskan akan menghadapi Israel dan AS sampai akhir bertekad untuk tidak menyerah, meskipun ada perbedaan kekuatan. Dia berkata, kita sedang menghadapi tindakan agresi. Pilihan kita adalah untuk menghadapi sampai nafas terakhir dan tidak akan menyerah. Dia menolak tuduhan bahwa Hizbullah adalah pihak yang memulai pertempuran dengan Israel. Pemimpin pasukan yang didukung Iran di Lebanon itu menekankan bahwa Hizbullah dan Gerakan Islam sedang menanggapi tindakan serangan Israel dan AS. Ini adalah hak yang sah. Bagi kami ini adalah perang untuk bertahan hidup. Konflik Timur Tengah telah meluas ke Lebanon awal pekan ini ketika Hizbullah melakukan serangan ke wilayah Israel sebagai pembalasan atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Israel kemudian mengerahkan pasukan ke kota-kota dan desa-desa di Lebanon Selatan. Para pejabat Lebanon mengatakan kampanye Israel sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 72 warga sipil Lebanon dengan lebih dari 83.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pada tanggal 1 pemerintah Lebanon mengumumkan larangan segera terhadap kegiatan militer Hizbullah, menuntut kelompok itu menyerahkan senjatanya. Beberapa bulan setelah berjanji untuk secara bertahap membubarkan pasukannya, sesuatu yang telah berulang kali ditolak oleh Hizbullah. Dalam pidato terbarunya, Qassem mengkritik keputusan pemerintah Lebanon dengan mengatakan mereka semakin terjerumus ke dalam kesalahan dan mengikuti tuntutan lama Israel dengan mengekang Hizbullah. Pada tanggal 4 militer Israel mengeluarkan pemberitahuan yang meminta warga yang tinggal di puluhan desa di Lebanon Selatan dekat perbatasan dengan negara itu untuk segera mengungsi ke utara Sungai Litani. Seorang juru bicara militer Israel memperingatkan di media sosial X bahwa jika warga memutuskan untuk bergerak ke selatan sungai, mereka akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Daerah di selatan Sungai Litani mencakup sekitar 8% dari wilayah Lebanon. Sebagian besar terletak di sepanjang perbatasan dengan Israel. Pemerintah Lebanon mengatakan telah sepenuhnya menghilangkan kehadiran militer Hizbullah di sana dalam beberapa bulan terakhir.
Perintah evakuasi dikeluarkan setelah serangan udara malam hari oleh Israel di Haret Hareik, sebuah pinggiran kota di tenggara Beirut yang menghantam sebuah hotel. Serangan lain menargetkan kota Aramoun dan Chuaifat tepat di selatan Bandara Internasional Beirut menyebabkan banyak korban. Serangan keempat menghantam kota Baalbek di timur menyebabkan banyak korban jiwa. Keempat serangan udara itu terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Kota Gurun Uni Emirat Arab UEA telah lama menyambut orang-orang kaya yang tertarik dengan pajak, rendah keamanan, kemewahan dan pemerintahan yang ramah bisnis. Namun ketika kehidupan impian itu terancam oleh misil Iran yang terbang di langit, beberapa orang bersedia mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mencari jalan keluar di tengah penutupan sebagian wilayah udara UEA. Merujuk pada kebakaran yang terjadi setelah puing-puing misil menghantam sebuah hotel mewah di dekat rumahnya di Palm Jumeirah, Kepulauan Buatan, yang melambangkan kemegahan kota itu, Efrem, seorang ibu dua anak dari Turki, berkata, "Ketika kami melihat api membubung, kami berkata sudah waktunya untuk pergi." Dia bersama suami dan dua anak kecilnya membayar 200.000 untuk terbang dari negara tetangga Oman ke Maladewa, di mana mereka berencana menunggu sampai pertempuran mereda. Untuk mencapai ibu kota Oman, Muscat, mereka harus berkendara selama 6 jam melintasi gurun. Merujuk pada pencegatan misil di udara, dia berkata, "Kami sangat khawatir, terutama karena anak-anak. Ketika mereka mendengar ledakan keras, mereka sangat takut." Dia berpikir jika konflik berlanjut akan semakin sulit untuk pergi, dan khawatir Arab Saudi mungkin akan ikut berperang. Dubai telah membangun citranya sebagai taman bermain bagi orang kaya dan terkenal rumah bagi gedung tertinggi di dunia, pusat perbelanjaan raksasa dengan arena ski, dalam ruangan taman hiburan besar, dan hotel-hotel mewah. Namun status kota sebagai pusat yang aman dan stabil di kawasan yang bergejolak kini terancam. Menjadi sasaran lebih dari 800 drone dan 200 misil sejak akhir pekan lalu, yang menewaskan 3 orang UEA, menanggung beban terbesar dari kampanye balasan Iran di seluruh teluk, bandara dan fasilitas minyak, termasuk di antara target yang diserang. Beberapa pemerintah asing, termasuk Inggris dan Jerman, mengirim pesawat ke Oman untuk mengevakuasi warganya. Sementara jumlah penerbangan komersial yang beroperasi dari bandara UEA dikurangi, kaum super kaya di Dubai telah mulai meninggalkan pusat bisnis yang gemerlap ini dengan segala cara yang memungkinkan. Mereka bersedia menghabiskan ratusan ribu dolar untuk melarikan diri dari perang regional yang mereka khawatirkan tidak akan ada akhirnya. Jean Philip, manajer hubungan masyarakat dan periklanan di Air Charter Service, sebuah perusahaan pialang yang mengkhususkan diri dalam mengatur penerbangan pribadi di seluruh dunia, mengatakan, "Permintaan pasti meningkat. Kami telah mengatur beberapa penerbangan evakuasi dan lebih banyak lagi yang dijadwalkan hari ini, dan besok sebagian besar berangkat dari Muscat untuk orang-orang yang ingin meninggalkan Dubai." Philip mengatakan harga meroket karena kekurangan pesawat karena banyak yang dilarang terbang karena penutupan bandara. Operator jet pribadi juga ragu-ragu untuk lepas landas karena masalah keamanan. Rute melalui Oman adalah yang paling populer, tetapi kemacetan di perbatasan dengan UEA membuat banyak orang harus menunggu 3 hingga 4 jam untuk melintasi pos pemeriksaan. Menurutnya, jika konflik berlanjut, jumlah pesawat yang tersedia akan semakin langka. Mayed SR, koordinator operasi di Indojet di Dubai, mengatakan permintaan sewa jet pribadi untuk meninggalkan UEA melonjak di kalangan orang kaya dari negara-negara barat. Banyak yang pergi melalui Arab Saudi, di mana bandara masih beroperasi. Meskipun mendapatkan visa untuk masuk ke kerajaan, itu menjadi tantangan bagi beberapa orang yang dievakuasi. Bagi mereka yang terjebak dengan pendapatan lebih rendah, perjalanan ke tempat aman bahkan lebih sulit. Seorang pria Inggris yang tinggal di sini mengatakan, mendapatkan penerbangan komersial dari Muscat sangat sulit baginya, istrinya yang sedang hamil, dan putra mereka yang berusia 3 tahun. Dia berkata, "Harga tiket sangat tinggi dan kursi habis sangat cepat saat Anda mencoba memesan." Mereka akhirnya berhasil memesan penerbangan ke kota Hyderabad di India, dari mana mereka akan terbang ke Thailand. Dia berbagi, "Putra saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi jelas ini membuatnya gelisah dan istri saya juga sangat khawatir. Meskipun begitu, kami sangat mencintai Dubai dan menganggapnya sebagai rumah kami. Kami sepenuhnya berniat untuk kembali setelah bayi lahir dan semuanya tenang."
Pada tanggal 4, CNN mengutip sumber eksklusif melaporkan bahwa Badan Intelijen Pusat AS CIA sedang berupaya mempersenjatai pasukan Kurdi dengan tujuan memicu pemberontakan rakyat di Iran. Menurut sumber tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump telah secara aktif berdiskusi dengan kelompok oposisi Iran dan para pemimpin Kurdi di Irak tentang penyediaan dukungan militer kepada mereka. Kelompok bersenjata Kurdi di Iran memiliki ribuan tentara yang beroperasi di sepanjang perbatasan Irak-Iran, terutama di wilayah Kurdistan Irak. Beberapa kelompok telah membuat pernyataan publik sejak dimulainya perang, mengisyaratkan tindakan yang akan segera terjadi dan menyerukan kepada pasukan militer Iran untuk membelot. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menyerang kelompok-kelompok Kurdi dan mengatakan mereka telah menargetkan pasukan Kurdi dengan puluhan drone. Pada tanggal 1, Presiden Trump melakukan panggilan telepon dengan seorang pemimpin Kurdi di Iran. Seorang pejabat senior Kurdi di Iran mengatakan kepada CNN bahwa pasukan oposisi Kurdi di Iran diperkirakan akan bergabung dalam kampanye darat di Iran Barat dalam beberapa hari mendatang dan mereka berharap mendapat dukungan dari AS dan Israel. Presiden Trump juga melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin Kurdi di Irak pada tanggal 1 untuk membahas kampanye militer AS di Iran dan bagaimana AS dan Kurdi dapat bekerja sama seiring berjalannya misi ini. Sumber CNN mengatakan idenya adalah agar pasukan bersenjata Kurdi akan menghadapi pasukan keamanan Iran dan menahan mereka untuk memudahkan warga Iran yang tidak bersenjata di kota-kota besar turun ke jalan tanpa penindasan. Seorang pejabat AS lainnya berpendapat bahwa Kurdi dapat membantu menyebarkan kekacauan di wilayah tersebut dan melemahkan sumber daya militer rezim Iran. Beberapa pendapat lain berfokus pada apakah Kurdi dapat merebut dan menguasai wilayah di Iran Utara untuk menciptakan zona penyangga bagi Israel. Analis keamanan nasional CNN dan mantan pejabat senior Pentagon di bawah mantan Presiden Barack Obama Mick Mulroy mengatakan, AS jelas telah mencoba untuk mendorong proses penggulingan rezim oleh rakyat Iran dengan mempersenjatai Kurdi. Sekutu Regional Lama AS. Rencana untuk mempersenjatai Kurdi membuat para ahli khawatir. Gina Gavito, seorang mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri yang berspesialisasi dalam Timur Tengah di bawah mantan Presiden Joe Biden, mengatakan dia khawatir apakah konsekuensi dari mempersenjatai Kurdi telah dipertimbangkan sepenuhnya. Gavito berkata, kita sedang menghadapi situasi keamanan yang tidak stabil di kedua sisi perbatasan. Ini berpotensi merusak kedaulatan Irak dan pada dasarnya memberdayakan kelompok milisi bersenjata tanpa akuntabilitas dan tanpa pemahaman yang jelas tentang konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya. Helia, seorang rekan senior asosiasi di Royal United Services Institute RUSI Inggris mengatakan, saya pikir ini sangat berbahaya. Saya berpendapat ini berisiko mengubah seluruh perang menjadi rawa separatisme etnis. Dia memperingatkan bahwa kepentingan yang bertentangan di antara faksi-faksi, termasuk kelompok Kurdi Baluchi dan Azeri yang memiliki motivasi berbeda, tergantung pada lokasi geografis dan kecenderungan praktik Islam. Mereka dapat meningkatkan konflik di kawasan itu. Helia berkata, begitu Anda memulai rodanya, Anda akan memiliki kelompok Kurdi, kelompok Baluchi, kelompok Azeri. Selain itu, dia berpendapat bahwa partisipasi kelompok-kelompok ini bukanlah yang dibayangkan oleh mereka yang menginginkan perubahan rezim di Iran. Analis itu menjelaskan, ini semakin terlihat seperti apa yang dikhawatirkan oleh negara-negara Teluk sejak awal, yaitu Iran yang tidak stabil dan terfragmentasi. Dia berpendapat bahwa meskipun risiko fragmentasi dapat mengganggu stabilitas di Iran, dukungan AS untuk kelompok Kurdi juga dapat memicu kerusuhan sipil di antara faksi-faksi Kurdi yang bersaing di Irak, sesuatu yang seharusnya dihindari oleh pemerintahan Trump. Dia berkata, Anda tidak ingin melihat siklus konflik sipil lain terjadi di wilayah Irak. Tapi sepertinya orang-orang di Washington belum benar-benar memikirkan masalah ini secara menyeluruh. Pada tanggal 4, sebuah jet tempur siluman F-35 Israel menjadi yang pertama dari jenisnya yang menembak jatuh pesawat berawak. Menurut pernyataan Israel, F-35 Adir menembak jatuh sebuah pesawat Yakovlev Yak-130 milik Angkatan Udara Iran di atas Teheran, menandai pertama kalinya dalam sejarah sebuah jet tempur berawak ditembak jatuh oleh F-35
F-35 Lightning II yang diproduksi oleh Lockheed Martin mulai beroperasi pada tahun 2015 dan sekarang dioperasikan oleh sekitar selusin negara termasuk Israel yang menggunakan varian khususnya sendiri yang disebut ADIR. F-35 sebelumnya telah mencegat misil dan UAV dalam pertempuran di Timur Tengah, tetapi belum pernah menembak jatuh pesawat berawak hingga saat ini. Peristiwa ini juga menandai pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun sebuah jet tempur Israel menembak jatuh pesawat musuh berawak. Yakovlev Yak-130 yang oleh NATO disebut Mitten adalah pesawat tempur ringan dua kursi yang juga digunakan sebagai pesawat latih. Rusia telah membuat ratusan pesawat jenis ini sejak mulai beroperasi pada tahun 2010, beberapa di antaranya telah diserahkan ke Iran. Sejak kampanye dimulai pada 28 bulan lalu, jet tempur Israel telah mengebom banyak target di seluruh Iran, menyerang sistem pertahanan udara peluncur misil dan fasilitas militer di seluruh negeri. Jet tempur F-35 Israel beroperasi di Timur Tengah bersama F-35 AS dan Inggris. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pada tanggal 1 bahwa F-35 Angkatan Udara Kerajaan telah menembak jatuh UAV di atas Yordania, menandai pertama kalinya jet tempur siluman negara itu menghancurkan target musuh dalam pertempuran. Jet tempur F-35 AS adalah salah satu dari banyak jenis pesawat tempur AS yang berpartisipasi dalam kampanye melawan Iran, di samping jet tempur siluman lainnya. Pesawat serang elektronik, pesawat pengintai, pesawat angkut pesawat, pengisian bahan bakar dan pesawat pengebom. Komando Pusat Ascencom mengatakan negara itu telah menargetkan fasilitas komando dan kontrol Iran, sistem pertahanan udara, situs misil balistik, infrastruktur angkatan laut dan kemampuan komunikasi. Iran membalas dengan rentetan tembakan besar-besaran yang menggabungkan UAV dan misil terhadap serangkaian target AS dan Israel di seluruh Timur Tengah, menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali. Konflik antara AS, Israel dan Iran telah memasuki hari ke-6, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bagi AS, konflik Iran yang berkepanjangan bukanlah masalah besar. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa militer AS memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan kampanye jangka panjang. Tetapi, bagi Israel, sebuah negara yang lelah setelah menghadapi banyak front berturut-turut, masalahnya tidak sesederhana itu. Sejak Israel melancarkan serangan baru ke Iran pada 28 bulan lalu, kota-kota seperti Tel Aviv dan Haifa terus-menerus dihujani misil dan drone balasan. Sirene peringatan berbunyi dengan frekuensi tinggi, sekolah ditutup, dan puluhan ribu tentara cadangan dimobilisasi. Sebuah masyarakat yang terbiasa dengan kampanye militer cepat dan menentukan kini harus beradaptasi dengan ritme kehidupan di dalam bunker bom. Al Jazeera mengutip ekonom politik Shay Rabineo yang berpendapat bahwa Israel sedang terseret ke dalam gelombang militerisme. Jika dalam perang 12 hari, pada bulan Juni 2025, sentimen utamanya adalah panik, kali ini adalah kepercayaan diri yang tinggi. Namun dia memperingatkan bahwa kepercayaan diri itu dapat menutupi batasan-batasan praktis. Dalam 5 hari pertama pertempuran, Iran diyakini telah menembakkan 500 misil balistik ke arah Israel. Setiap misil semacam itu memaksa Israel untuk membalas dengan misil pencegat. Jika ritme ini berlanjut, pertanyaan besarnya adalah apakah persediaan Israel cukup untuk mempertahankannya. Israel memiliki 3 lapis pertahanan udara utama, Iron Dome untuk mencegat roket jarak pendek, David Sling untuk menghadapi misil jarak menengah, dan Arrow untuk mencegat misil balistik. Jumlah misil pencegat dalam persediaan tidak diungkapkan. Namun dalam konflik sebelumnya, Israel diyakini mulai kekurangan amunisi pencegat saat pertempuran berlarut-larut. Jika situasi ini terulang, militer mungkin terpaksa mengalokasikan tembakan, memprioritaskan perlindungan target militer dan politik, yang berarti risiko bagi warga sipil meningkat. Sebaliknya, Iran diyakini telah memproduksi sekitar 100 misil balistik setiap bulan setelah Perang Juni tahun lalu. Namun, kapasitas sebenarnya juga bergantung pada jumlah peluncur yang beroperasi. Seorang analis berkomentar, memiliki amunisi tanpa senjata juga tidak ada gunanya. 2 tahun pertempuran yang hampir terus-menerus di Gaza, Lebanon, Suriah, dan sekarang Iran telah meninggalkan jejak berat pada ekonomi Israel. Pada tahun 2024, biaya perang di Gaza dan Lebanon dilaporkan mencapai 31 miliar dolar AS.
Data awal untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran militer bisa mencapai 55 miliar dolar AS. Defisit anggaran meningkat tajam, peringkat kredit negara diturunkan. Sementara ratusan ribu tentara cadangan harus meninggalkan pekerjaan sipil mereka untuk waktu yang lama. Israel secara bersamaan menghadapi tekanan utang publik energi kesehatan dan transportasi. Meskipun demikian, banyak ahli berpendapat bahwa faktor penentu bukanlah uang, melainkan teknologi dan pasokan. Jika AS terus memasok senjata canggih Israel, dapat mempertahankan kampanyenya lebih lama dari yang diperkirakan, meskipun ada tekanan domestik. Semakin lama konflik berlangsung, semakin dalam masyarakat Israel termiliterisasi. Generasi baru yang tumbuh di tengah konflik yang terus-menerus dapat membentuk politik ke arah yang lebih keras lagi. Masalahnya, oleh karena itu, bukan hanya berapa lama Israel memiliki cukup misil pencegat dalam persediaannya, tetapi berapa minggu atau bulan ekonomi dan masyarakat negara itu dapat menahan keadaan perang total sebelum harus membayar harga yang melampaui perhitungan awal. Sejak AS dan Israel melancarkan kampanye serangan ke Iran, penduduk Teheran telah membatasi keluar rumah hidup dalam ketakutan terus-menerus saat bom dan misil terus menghujani target-target di kota. Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat CENTCOM, mengumumkan bahwa AS telah menyerang hampir 2.000 target di Iran, menghancurkan ratusan misil, dan peluncurnya serta 17 kapal perang berbagai jenis. Serangan udara yang terus-menerus telah membuat ibu kota Teheran yang biasanya ramai menjadi sunyi. Banyak toko tutup dan jalanan sepi dari kendaraan. Rena, seorang tukang kayu di Teheran, berkata, "Situasi di Teheran sangat tegang. Orang-orang takut semua orang mencoba untuk tinggal di rumah. Orang-orang sangat ketakutan menghadapi serangan udara yang akan datang." Ketika mendengar ledakan, beberapa warga Teheran memanjat ke atap gedung untuk mengamati area yang terkena bom. Awal pekan ini, Ali 30 memanjat ke atap apartemennya dan melihat sebuah misil melesat jatuh di area tempat tinggal sahabatnya. Ali berkata, rakyat Iran tidak setakut saat kampanye serangan udara 12 hari oleh AS dan Israel tahun lalu, karena kali ini target sipil lebih sedikit diserang. Teheran adalah kota metropolitan berpenduduk 10 juta jiwa dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, di mana markas besar lembaga pemerintah dan militer seringkali terletak di dekat area komersial dan perumahan. Kenyataan ini membuat warga sipil rentan ketika AS dan Israel memperluas daftar target mereka ke lembaga pemerintah, stasiun radio dan televisi, serta markas keamanan dan polisi Iran. Yaman, seorang fotografer berusia 40 tahun, menceritakan bom jatuh sangat dekat dengan kami pada malam dan dini hari. Saya sudah tidak tidur selama 4 malam. Sementara itu, Ali mengatakan bahwa waktu hening di antara serangan udara adalah yang paling menakutkan karena orang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada tanggal 2, rumah sakit Gandhi di Teheran rusak parah dalam serangan yang menargetkan menara komunikasi stasiun televisi di seberangnya. Dokter dan perawat harus mengevakuasi pasien termasuk bayi baru lahir di inkubator. Direktur Rumah Sakit Dr. Muhammad Hassan Pirmoradian mengatakan, "Kami memiliki bayi baru lahir. Kami memiliki 8 pasien di unit perawatan intensif 2 dalam kondisi kritis dan wanita yang sedang melahirkan." Pemerintah Iran telah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meninggalkan ibu kota, tetapi banyak yang tidak dapat mengungsi dan sekarang membatasi keluar rumah. Polisi, tentara dan kendaraan lapis baja berjaga di persimpangan-persimpangan utama secara acak memeriksa kendaraan. Pada tanggal 4, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa konflik tersebut telah menewaskan 787 orang di negara itu, dengan setidaknya 11 orang di Israel, 6 tentara AS, dan banyak lainnya di negara-negara Timur Tengah lainnya juga tewas. Pada tanggal 4, sebuah sumber dari Badan Keamanan Ukraina SBU mengatakan bahwa pasukan Kiev telah menyerang pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam di Rusia Selatan, mengenai kapal penyapu ranjau Valentin Pikul dan menyebabkan kerusakan serius pada 2 kapal anti-kapal selam Yeisk dan Kasimov. Pada tanggal 2, serangan ini menewaskan 3 pelaut Rusia dan melukai 14 lainnya, dan dilakukan oleh SBU bekerjasama dengan militer Ukraina. Menurut sumber tersebut, kebakaran di pelabuhan Novorossiysk berlangsung sepanjang malam.
Serangan serupa juga merusak 6 dari 7 dermaga pemuatan minyak di pelabuhan minyak utama. Syeskaris infrastruktur pelabuhan radar pemandu 30N6E2 milik sistem S-300 PMU, 2 Favorite dan sistem misil pertahanan udara Pansir S-1. SBU mengatakan tidak ada zona aman untuk fasilitas militer Moskow. Selama Rusia masih berperang dengan Ukraina, tidak akan ada perdamaian dimanapun baik di laut, di darat, maupun di belakang garis musuh. Kiev Independent tidak dapat memverifikasi klaim-klaim ini, dan Moskow juga tidak mengomentari informasi dari pihak Ukraina. Novorossiysk telah menjadi pangkalan pusat armada Laut Hitam Rusia setelah serangan berturut-turut dari Ukraina ke Crimea. Dalam perkembangan lain pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memperluas jumlah personel reguler Angkatan Bersenjata Rusia menjadi hampir 24 juta orang. Ini bukan pertama kalinya Rusia memperluas militernya sejak dimulainya perang skala penuh dengan Ukraina. Putin telah menandatangani dekret serupa pada September 2024. Menurut dekret tanggal 4, jumlah personel reguler Rusia telah meningkat menjadi 2.397.798 orang. Dari jumlah ini, 1.320 orang akan bertugas di pasukan permanen, lebih dari 170.000 orang dari sebelumnya. Keseimbangan personel tetap memiliki kepentingan strategis saat Kremlin mencoba mempertahankan perang tanpa perlu mobilisasi penuh. Moskow terus mengandalkan rekrutmen berbasis kontrak dan insentif finansial untuk menghindari reaksi politik setelah mobilisasi parsial pada tahun 2022. Menurut dekret yang dikeluarkan pada September 2024, jumlah personel permanen tentara Rusia adalah 2.291.30 orang, termasuk 150.000 personel militer aktif. Rusia juga beralih dari wajib militer musiman pada musim semi dan musim gugur ke wajib militer sepanjang tahun mulai tahun 2026. Wajib militer Rusia secara resmi masih dilarang untuk bertugas di luar negeri. Pada tanggal 4, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa pemerintah AS dapat segera menerapkan tarif 15% yang telah disebutkan sebelumnya. Ketika ditanya tentang waktu, penerapan Mnuchin mengatakan tarif baru dapat diterapkan suatu saat minggu ini. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump telah memperingatkan kemungkinan menaikkan tarif impor menjadi 15%, tetapi baru menerapkan tarif 10% dan belum mengumumkan waktu spesifik untuk kenaikan tarif tersebut. Tarif baru ini diusulkan oleh Presiden Trump setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa tarif sebelumnya yang diberlakukannya adalah melanggar hukum. Setelah putusan ini, Presiden Trump menyatakan akan mempertahankan kebijakan tarifnya berdasarkan dasar hukum yang berbeda, meskipun cakupan global dari tarif ini lebih terbatas. Menurut Menteri Keuangan Mnuchin, tarif baru ini didasarkan pada pasal 122 Undang-Undang Perdagangan AS dan dapat dipertahankan untuk jangka waktu maksimum 150 hari. Dia berpendapat bahwa setelah periode ini, tarif dapat disesuaikan kembali ke tingkat semula. Uni Eropa telah menerima jaminan bahwa AS dapat mengecualikan blok tersebut dari kenaikan tarif. Namun juru bicara perwakilan dagang AS dan juru bicara Komisi Eropa AC menolak untuk mengomentari informasi tersebut. Setelah putusan Mahkamah Agung AS masa depan, beberapa perjanjian perdagangan yang ada, termasuk perjanjian dengan Inggris, masih belum jelas. Uni Eropa sebelumnya juga telah bernegosiasi dengan AS dan mencapai kesepakatan tentang tarif 15% untuk sebagian besar ekspor blok tersebut ke pasar AS, sementara diharapkan akan menghapuskan tarif pada banyak barang AS yang diimpor ke Eropa. Namun mengingat perkembangan baru dalam kebijakan tarif AS, Uni Eropa telah menangguhkan sementara persetujuan perjanjian ini sampai ada kejelasan lebih lanjut tentang kebijakan. Pada tanggal 4, polisi Jerman harus mengevakuasi sementara stasiun kereta api pusat di dua kota Bremen dan Erfurt setelah menerima ancaman bom yang menyebabkan gangguan sementara pada lalu lintas kereta api di area tersebut. Menurut pernyataan polisi, stasiun pusat Bremen ditutup setelah seseorang menelepon hotline polisi dan mengatakan bahwa bahan peledak telah ditempatkan di area stasiun. Segera setelah itu, semua penumpang dan staf diminta untuk meninggalkan gedung, sementara layanan kereta api dihentikan sementara. Polisi setempat, polisi federal dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke tempat kejadian.
Robot polisi khusus digunakan untuk memeriksa dan melakukan rongen pada sebuah benda mencurigakan di rel. Namun setelah diperiksa, pihak berwenang tidak menemukan bahan peledak dan mencabut peringatan keamanan. Insiden ini menyebabkan gangguan pada operasi perusahaan kereta api Jerman Deutsche Bahn di Bremen, dengan banyak kereta tidak dapat masuk atau meninggalkan stasiun untuk sementara waktu. Setelah stasiun dibuka kembali, layanan kereta api dilanjutkan, meskipun beberapa kereta masih mengalami keterlambatan hingga sekitar 2 jam. Pada hari yang sama, polisi juga mengerahkan pasukan di stasiun pusat Erfurt setelah menerima informasi tentang ancaman bom. Pihak berwenang mengevakuasi penumpang dari stasiun dan mengerahkan anjing pelacak untuk memeriksa area tersebut. Setelah lebih dari 1 jam pencarian, polisi mengumumkan bahwa tidak ada benda berbahaya yang ditemukan dan stasiun dibuka kembali. Menurut pernyataan dari perusahaan kereta api Jerman, beberapa kereta yang tiba dan berangkat dari Erfurt telah diperiksa oleh polisi. Pihak berwenang Jerman mengatakan saat ini belum jelas apakah kedua insiden di Bremen dan Erfurt saling terkait. Pihak berwenang terus menyelidiki untuk mengidentifikasi orang di balik ancaman bom tersebut.